Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok terakhir yang beranggotakan saya sendiri, Girirana Saputra dengan NIM F210101015 dan teman saya Saipul Mujib dengan NIM F210101012. Di sini saya sebagai presentator dan Mas Saiful Mujib sebagai yang membuat PPT. Langsung saja materi yang akan dibahas pada kelompok kami yaitu Just in Time atau JIT. Just in Time atau JIT dikembangkan dalam upaya mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas dengan menghasilkan beberapa pemborosan, termasuk mengurangi dan meminimalisir persediaan, serta meniadakan adanya produk cacat atau rusak. Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah serta menghemat waktu. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan Just in Time, yaitu yang pertama ada aliran produk yang lancar, yang kedua ada pengurangan waktu setup mesin, yang ketiga ada pengurangan lead time atas pemasok, yang keempat komponen zero defect atas bahan produk dalam proses dan produk jadi. Terus yang kelima ada kontrol atas lantai produksi secara berkelanjutan. JIT dan pembelian bahan. Tahapan pembelian bahan dalam konsep Just in Time atau JIT adalah sistem pembelian bahan berdasarkan tingkat permintaan pelanggan, yang mana proses pembelian bahan dari pemasok disesuaikan dengan spesifikasi dari jumlah bahan yang dibutuhkan, serta ketepatan waktu agar dapat memenuhi permintaan dari pelanggan. Cara mengurangi biaya dan waktu dalam aktivitas pembelian. Yang pertama, mengurangi jumlah pemasok untuk mengurangi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. Yang kedua, melakukan kontrak jangka panjang agar aktivitas pengiriman bahan dapat disesuaikan dengan waktu dan jumlah yang ditentukan. Yang ketiga, memiliki pemasok langganan sehingga aktivitas pembelian bahan dapat stabil dan berkesinambungan atau berkelanjutan, continue. Yang keempat, ada mengurangi atau mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambahan terhadap produk. Selanjutnya, saya akan bahas tentang JIT dan proses produksi. Tahap proses produksi dalam konsep JIT adalah sistem produksi berdasarkan permintaan, sehingga produk dapat diproses tepat waktu sesuai jumlah permintaan dengan kualitas tinggi dan biaya yang rendah. Proses produksi dengan konsep JIT adalah sistem penjadwalan produksi atas suatu produk dengan tetap menjaga kualitas dan tingkat permintaan. Tingkat permintaan disesuaikan dengan kebutuhan tahapan produksi selanjutnya atau permintaan pelanggan. Tata letak pabrik dalam proses produksi Just in Time atau JIT dikelola secara berbeda. Cara mengurangi biaya dan waktu dalam aktivitas dalam proses produksi. Yang pertama, mengurangi atau meniadakan produk dalam proses pada setiap sel atau batch atau tahapan pengelolaan produk. Yang kedua, mengurangi atau meniadakan waktu tunggu atau lead time dalam proses produksi. Yang ketiga, melakukan usaha secara optimal dan berkesinambungan untuk mengurangi biaya setup mesin pada setiap tahapan proses produksi. Yang keempat, menekankan pada pentingnya penyederhanaan dalam proses produksi sehingga proses produksi yang tidak bernilai dapat dihilangkan. Just in Time dan pelanggan. Tujuan utama Just in Time adalah meningkatkan nilai laba dan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas, pengendalian biaya, dan perbaikan kinerja atas pengiriman produk. Sistem operasional perusahaan harus mengurangi siklus waktu atau cycle time dengan memenuhi konsep zero defects dan menghilangkan semua kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi suatu produk. Just in Time menekankan pada ketepatan waktu, jumlah permintaan, dan tingginya kualitas produk. Sistem backflow casting.
Backforecasting adalah suatu sistem informasi yang menyederhanakan atau mempersingkat aliran biaya dengan memusatkan perhatian pada output yang dihasilkan dari proses produksi. Karakteristik dari perusahaan yang dapat menggunakan sistem backforecasting: yang pertama, penyederhanaan terhadap akun persediaan bahan dan produk dalam proses satu akun. Yang kedua, perusahaan telah menetapkan sistem just in time atau JIT dengan cukup baik. Yang ketiga, akun persediaan tidak diperbarui selama periode berjalan, tetapi besarnya saldo disesuaikan di akhir periode. Yang keempat, besarnya biaya produksi ditentukan setelah proses produksi selesai dilakukan. Yang kelima, biaya konveksi dibebankan ke akun beban pokok penjualan. Dan yang keenam, estimasi biaya bahan dan biaya konversi yang belum diproses sebagai saldo akhir yang ditentukan di akhir produksi. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan di kelompok kami. Jadi dalam sistem JIT itu dengan tujuan mengurangi biaya serta meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan beberapa pemborosan. Jadi dalam proses produksi itu juga diusahakan agar tidak ada produk yang cacat maupun rusak. Jadi perusahaan yang sudah menerapkan sistem JIT ini adalah perusahaan yang sudah besar, yang sudah berkembang, yang sistem SOP-nya sudah baik dan bagus. Dan perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan kepada Bu Nur Laila. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.